pada waktu saya mempersiapkan banyak sekali hal-hal yang mendobrak satu kebiasaan pemikiran yang selama ini seringkali terjadi bagi anak-anak Tuhan karena situasi dan kondisi zaman makin hari makin berat, kebutuhan manusia makin hari makin banyak problema. Makin tahun problem makin banyak, bukan makin tidak ada. Ya, setiap kebutuhan kita makin hari makin banyak rasanya seperti itu. Sehingga beban makin berat. Dan sebagai manusia yang hidup bergantung dengan Tuhan, selalu menjerit dan memohon kepada Tuhan. Salah? Tidak. Tetapi yang salah, jangan sampai firman Tuhan dibelokkan menjadi bukan sebuah kebenaran demi untuk kesenangan sesaat ataupun kesenangan yang mendengar. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul kebutuhan kita sesungguhnya apa di dalam kehidupan ini. Apakah cuma materi ataupun cuma hal-hal yang untuk kehidupan ini yang biasa dianggap penting bagi kehidupan setiap anak Tuhan bahkan juga merasa penting, yaitu apa? Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya badani. Apa cuman seperti itu aja, sehingga Tuhan turun ke dunia sebagai manusia dan berkorban, mati untuk kita. Kalau cuma hanya itu, saya rasa dia nggak perlu turun ke dunia sebagai manusia dan berkorban untuk kita, betul ya? Tetapi kenyataan saat kita mengiring dia, banyak sekali firman Tuhan membelokkan. Dia turun di dunia seolah-olah tujuannya hanya sebatas kebutuhan yang sifatnya daging. Apakah itu salah? Nanti kita sama-sama belajar. Dan kita semua akan melihat kesalahan-kesalahan yang selama ini hadir dalam pikiran kita karena pemberitaan firman Tuhan yang membelokkan kebenaran. Kita semua tahu Allah kita sering memiliki banyak sekali sebutan ya. Yehova Jireh, Yehova Rafa, Allah Immanuel, macamnya banyak sekali. Dan itu sebuah sebutan mengagungkan dia, memuliakan dia, betul ya? Tetapi banyak disalahartikan, apalagi selama ini kita sering dengar tentang Yehova Jireh, yaitu apa? Allah yang memenuhi, mencukupkan segala kebutuhan kita. Seolah-olah seperti gitu ya. Karena Yehova Jireh itu artinya apa? Allah yang menyediakan. Jadi menyediakan segala kebutuhan kita. Apakah betul dia Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita sehingga dia harus datang di dunia dan mati untuk hal itu? Seringkali kita dengar seseorang ya di dalam kesesakan, di dalam problem, mungkin finansial yang biasanya seperti gitu, kekurangan, terus dia berdoa, terus dia memohon, terus ada orang yang menguatkan, kamu gak usah khawatir, kita memiliki Allah, yaitu Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhanmu. Sehingga kita semua tidak perlu khawatir akan hal itu. Coba kita lihat, Yehova Jireh itu diambil pertama kali dalam firman Tuhan, di dalam kejadian apa, sehingga disebut dia adalah Allah yang menyediakan. Menyediakan dalam hal apa? Kebutuhan-kebutuhan yang di dalam kehidupan manusia, atau dia menyediakan sebuah kebutuhan apa? Dimulai dari Kejadian pasal 22
ayat 8 sampai 14. Kita tahu semua, Abraham ini dijanjikan anak perjanjian, itu cukup lama, dan suatu saat Sarah istrinya melahirkan, dan pada waktu tertentu Allah inginkan anak perjanjian ini dipersembahkan. Dan perjalanan pada waktu dia membawa Ishak untuk dipersembahkan, terjadilah dialog ini. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Jadi pada waktu dia mengajak Ishak, ceritanya di tengah perjalanan sang anak ini tanya sama bapaknya. Katanya mau memberikan korban. Kalau memberikan korban, kok nggak bawa korban? Seperti itu toh. Dan Abraham berkata, Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Terus sampai dengan ayat yang ke-14 nanti. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya lah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi pada waktu mezbah itu, korban bakaran itu sudah jadi, anaknya yang ditaruh di sana. Dia mau mengorbankan Ishak. Ya. Terus sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11. Tetapi berselulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu tunggal kepadaku. 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dari ayat ini kita tahu Allah disebut Allah yang menyediakan, yaitu menyediakan apa? Korban pengganti. Korban pengganti ya, sebagai korban pengganti. Anak domba. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, pada waktu Yohanes membaptis orang-orang, Yesus datang, dia berbicara apa? Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, Yehova Jireh, Allah menyediakan dengan satu pengertian, dia memberikan anaknya bagi kita sebagai pengganti hukum dosa yang harusnya kita pikul. Sehingga dia memberikan anaknya sebagai korban pengganti. Yohanes Pembaptis ini tahu tentang kitab Kejadian itu. Sehingga pada waktu Yesus datang, dia diberi hikmat oleh Allah. Dia melihat ini adalah korban pengganti itu, Yesus ini sebagai pengganti korban yang sebagai pengganti apa? Penebus yang harusnya kita dikorbankan, dia yang sebagai penggantinya, dia yang harus menerima itu semuanya. Jadi ini enggak ada hubungannya sama sekali dengan pada waktu kita kesulitan uang, nanti Tuhan menyediakan uang, bukan seperti itu. Ya. Tetapi Yehova Jireh itu Allah memberikan, menyediakan, yaitu siapa? Anaknya sendiri sebagai pengganti segala apa? Pengganti apa? Korban yang harusnya kita, yang harusnya menjadi apa? Menerima dosa itu, tapi dia sebagai penggantinya. Itu. Tetapi banyak sekali orang yang berbicara tentang Yehova Jireh itu Allah menyediakan segala kebutuhan kita, Allah apa-apa semuanya. Sehingga pengertian-pengertian ini dibelokkan. Nanti kita semua akan belajar. Ada lagi sebutan
Yehova Rafa, yaitu apa? Allah yang menyembuhkan. Benar ya? Kita sering ngomong, ini adalah Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan. Dan diambil dari mana? Mazmur 103 ayatnya, kalau kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, ini diambil kata-kata ini, ya, yang menyembuhkan segala penyakitmu, seolah-olah dia itu Allah yang menyembuhkan. Sebetulnya sakit ini sakit apa? Kita lihat nanti sampai ayat keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kalau kita baca di ayat yang keempat ini, kita masih belum begitu jelas. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, itu sebetulnya apa? Dosa toh? Penyakitmu adalah apa? Kita sakit itu seolah-olah kita dikatakan, dosa itu seolah-olah kita dikatakan sakit. Dia yang menebus dosa kita, dia yang menebus segala, menyembuhkan segala sakitmu. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kalau lebih jelas lagi kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Kita lihat satu-satu dulu. Nanti akan diungkapkan lebih dalam lagi. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul, dan ditindas Allah. Karena pada waktu dia di hadapan salib itu, mengalami salib, orang berpikir dia memang menerima hukuman itu karena ya sepantasnya. Tetapi sesungguhnya dia menerima hukuman itu karena kita. Ya. Ayat yang kelima, Pak. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Seringkali orang ngomong, oleh bilur-bilur Tuhan, ampuh sakit apa, pusing, sembuh. Padahal bilur-bilur ini bukan berbicara tentang sakit pusing, bukan bicara tentang sakit kanker, bukan bicara tentang apapun penyakit. Tetapi bilur-bilur ini kita disembuhkan dari segala dosa. Lebih jelas lagi, kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ini jelas sudah langsung, ketemu ini langsung di sini. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari apa itu? Dosa, bukan cuman karena pusing, ya, atau kanker, atau apa lagi? Perut sakit. Jadi kalau orang berdoa, oleh bilur-bilur Kristus, sakit penyakit sembuh. Ayatnya itu, bilur-bilur itu untuk menyembuhkan. Berbicara tentang dosamu telah diselesaikan oleh bilur-bilurnya. Oleh apa? Segala penderitaan yang dialami di kayu salib. Tapi ini terus dilemparkan. Dibuat sebuah pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa, sehingga orang-orang semua pada waktu ini ditekankan dengan positive thinking. Ya, Yesus telah mati bagi engkau, segala penyakit, segala apa, telah selesai di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya penyakitmu sembuh. Dan kita merasa, Yesus kalau mati untuk kita itu tidak ada sakit lagi. Sampai dengan pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi apa? Saya beberapa waktu yang lalu pernah ketemu dengan seseorang, saya tanya, gak ikut perjamuan kudus rugi kamu katanya. Loh kenapa?
Ya, kamu nggak bersatu dengan Tuhan nanti kalau makan perjamuan kudus, makan darah, makan daging Tuhan, makan apa namanya? Darah Tuhan, kamu akan menjadi satu dengan Dia. Ada satu kuasa nanti barusan terjadi dalam hidupmu. Kuasa apa? Tentang perjamuan orang diartikan yang macam-macam. Kalau ikut perjamuan, nanti kamu bisa gini, hidupmu gini. Coba kita bongkar hari ini. Saya pelan-pelan, nanti kita akan lihat. Apakah boleh punya pikiran kayak gitu? Yang tadi itu loh, Allah sebagai penyedia, Allah sebagai penyembuh. Boleh enggak? Nanti kita sama-sama belajar. Ya, yang jelas yang enggak boleh, ayat itu sedang tidak berbicara itu enggak boleh dipelintir, ngerti? Ya, tapi apakah kita boleh kalau berdoa seperti itu? Nanti kita sama-sama belajar. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu tentang perjamuan. Ini banyak sekali. Saya apalagi kan berapa hari ini saya dengarkan YouTube tentang khotbah Paskah atau perjamuan tuh. Mereka menekankan hal ini dalam perjamuan. Padahal kenapa bisa terjadi seperti itu? Coba kita lihat. Kemarin sudah saya ajarkan tentang makna peringatan. Menjadi peringatan akan aku. Ya, peringatan akan aku itu tentang apa? Tentang Kristus pada waktu menghadapi apa? Dosa. Dia menghadapi dosa itu sampai sebagai manusia yang 100%. Pada waktu menghadapi itu dia apa? Sampai peluhnya seperti darah itu satu pergumulan yang sangat luar biasa menunjukkan seperti itu. Dan kita sebagai anaknya, sebagai orang yang telah menerima dia di dalam hidup kita, apakah kita pada waktu menghadapi dosa juga seperti dia? Peluh kita keluarnya seperti apa? Asin paling. Ya. Berarti dengan suatu pengertian apa? Enggak sungguh-sungguh pada waktu menghadapi dosa, pada waktu kita ingin melakukan dosa, apakah kita berjuang sungguh-sungguh untuk tidak mau di dalam kuasa dosa itu, seperti Kristus pada waktu dia menghadapi kutuk dosa itu. Dia betul-betul kalau dia mau dengan kebalikan, kalau dia mau melawan kalau dia tidak melawan kuasa dosa itu dengan sangat gampang, dia bisa bebas dari salib, betul loh? Benar ya? Tapi dia tidak mau, kuasa dosa harus dikalahkan. Dia diam dan dia menerima itu semua. Karena apa? Dia lakukan itu. Karena itu sudah ditentukan oleh Bapa. Dia datang di dunia sebagai penebus. Ya toh? Tadi itu sebagai pengganti. Dia tahu itu semua. Sehingga dia berjalan sesuai dengan rancangan Bapa yang harus terjadi dalam hidupnya. Sehingga dia ngomong apa? Kalau bisa cawang ini dilalukan pada aku, tetapi terjadilah menurut kehendakmu. Itu dia lakukan itu semuanya dalam kehidupannya saat dia di dunia ini. Sehingga dia mati, hanya dibangkitkan dalam kemuliaan. Tapi orang-orang salah pengertiannya. Karena sudah kebawa kepada hal-hal apa? Sesuatu yang salah. Bahwa ikut Tuhan itu nanti kalau dia mengikuti satu perjamuan atau apa, nanti akan berakibat menjadi satu keinginan hatinya. Makan ini, makan tubuh Tuhan, darah Tuhan, nanti bisa sembuh. Masalah bisa tidak ada, apa semua, bisa memperoleh hidup kekal kalau makan ini. Karena apa? Kesalahan penafsirkan firman Tuhan dengan pemikiran yang salah. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24-25 dulu. Pelan-pelan, saya akan jelaskan pelan-pelan kok ini. Ini kan jelas ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 24-25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, tubuh, inilah apa? Tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini sekali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Peringatan dalam arti apa?
Sudah dijelaskan, itu bisa diambil dalam Lukas pasal 22. Tapi orang-orang salah. Pengertian pada waktu berbicara tentang inilah tubuhku yang kau makan ini semua. Dia ambil di dalam apa? Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51, coba kita lihat. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan daripada roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah apa? Dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini diterima satu ayat saja. Dia tidak mau melihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ini kenapa ada kata-kata akulah roti hidup? Kita semua sudah tahu toh di sini toh? Karena sebelumnya apa? Yesus memberikan makan 5.000 orang. Setelah mereka makan kenyang, mereka ikut Yesus. Kemana Yesus pergi diikuti, kemana Yesus pergi diikuti karena apa? Tuhan ngomong toh, tahu dalam hatinya, kamu ikut aku karena kamu kenyang. Makan roti banyak. Itu loh. Yang aku beri. Padahal Yesus itu ngomong, kalau kamu ikut aku cuma karena makan roti itu kenyang. On kamu, ngerti maksudnya? Salah kamu. Dia ngomong kayak gitu. Terus dia bantah-bantahan, mereka bantah-bantahan tentang apa? Roti mana? Pada waktu Musa, dia ngomong seperti itu. Yesus ngomong apa? Kamu memang pada waktu itu keluar dari Mesir, Allah memberi roti, yaitu mana? Dan burung puyuh apa semua. Itu kamu makan, apa? Keluar lagi toh. Apa yang kamu makan itu untuk kepentingan daging, itu tidak akan bisa membuat kamu hidup kekal. Yesus ngomong kayak gitu. Kalau kamu cari Tuhan itu cuma keperluannya sesuatu yang tidak kekal, itu percuma. Sehingga ada ayat yang berkata, jika kamu mencintai bapak ibumu melebihi aku, kamu tidak layak mengikut aku. Kenapa kayak gitu? Kamu harus benci dengan cinta yang kamu lakukan kepada ibu bapakmu dengan cinta yang dunia berikan. Ngerti maksudnya? Karena kalau kamu sekedar mencintai bapak ibumu dengan cinta yang dunia ini berikan, itu sifatnya tidak kekal. Percuma. Tapi berilah cinta yang Tuhan berikan dalam hatimu. Yaitu apa? Kasih Kristus. Cinta yang karena Injil. Kamu mengasihi orang tuamu karena melalui apa yang kamu berikan kepada orang tuamu. Melalui kasih yang kau berikan kepada orang tuamu. Orang tuamu bisa melihat Kristus di dalam hidupmu. Sehingga melalui kasih itu mereka terselamatkan. Dia ingin mengatakan seperti itu, bukan berarti orang salah ngomong diartikan harus mengutamakan Tuhan. Sampai dulu saya punya teman sekolah SMP, bapak mamanya juga kolot. Anaknya tidak boleh ke gereja. Anaknya marah. Ayat dia buka. Kalau mengutamakan orang tua melebihi Tuhan, gak layak mengikut Tuhan. Wis gak orang Tuhan. Dia keluar dari rumah. Apakah Tuhan ingin seperti itu? Enggak. Yang Tuhan inginkan, kamu mengasihi kalau dengan cara seperti yang dunia berikan, percuma. Gitu loh. Kamu mau ngasihkan tubuhmu untuk orang tuamu, tapi bukan berita Kristus yang kamu berikan. Bahkan tubuhmu dibakar untuk orang tuamu. Percuma. Gak ada nilai kekalnya. Digambarkan seperti apa? Bunyi gong itu loh. Yang gak ada nilai kekal. Bunyi gak kalau dipukul drum itu? Ding bunyi. Tapi sebentar hilang gak? Gak ada nilai kekalnya. Tuhan ngomong seperti itu. Berikanlah kasih yang memiliki nilai kekal. Yaitu apa? Kamu mengasihi orang tuamu karena Injil. Kamu mengasihi orang tuamu karena kasihnya yang sudah hadir dalam hidupmu. Sehingga melalui kasih yang sudah hadir dalam hidupmu ini, kamu berjuang mengasihi orang tuamu. Karena supaya melalui kasih ini, orang tuamu bisa kenal Kristus. Sehingga dia terselamatkan. Amin. Ya, demikian juga. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 ini, dia mau ngomong.
Kalau kamu ikut aku cuma karena makan roti yang bisa mengenyangkan perut dan akhirnya nanti keluar di jabang, ya, toh? Di WC lah, terang-terangan gitu aja, terang itu. Percuma. Kamu ikut aku itu kamu harus tahu. Kamu ikut aku itu karena aku ini loh. Dia memakan dirinya. Kalau kamu mengenal dia sungguh-sungguh ikut dia sebagai roti hidup. Terus ada satu kesalahan. Seolah-olah Tuhan suruh kita makan, tubuhnya minum darahnya. Baru kita memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Sehingga orang banyak makan seperti itu pikirannya. Kesatuan di dalam Kristus terjadi kalau kita sudah makan tubuhnya dan darahnya, jadi zombie. Kesatuan tubuh Kristus itu dalam hal apa? Banyak orang yang tidak ngerti. Hari ini kita belajar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya tulis. Karena tidak mau baca ayat sebelumnya. Padahal berbicara tentang daging ini, ya selama-lamanya dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Kan kayak gitu toh. Dagingku itu adalah apa sebetulnya? Berbicara apa? Tubuhku. Daging itu berbicara tubuh. Dia Allah yang mulia datang di dunia menjadi daging. Menjadi daging, maksud Tuhan Yesus itu ya daging sak gepok ini dok. Berbicara daging, menjadi daging itu berbicara tubuh. Lebih jelas lagi kalau kita mau jelas, Galatia pasal 5 ayat 24. Berbicara daging itu berbicara tubuh. Galatia pasal 5 ayat 24, coba kita lihat. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tubuh ini, ngerti? Daging itu yang disalib, no balungnya enggak. Iya toh? Sakno BK dagingnya titik, balungnya akeh. Yoyo sekarang enggak. Sudah mulai bebas dia pelan-pelan. Wah, Linda juga mulai singset. Luar biasa Tuhan ya. Mulai dikecilkan semua. Nana ya kecil, Canda ya kecil. Yang besar siapa ini? Ya, saya tidak ngomong besar kecil. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Daging ini berbicara tubuh. Betul ya? Terus kalau kita lihat di Yohanes, tambah jelas. Kejadiannya karena apa? Minim baca. Tidak mau melihat ayat 48 sampai 50 dulu. Apa itu? Coba kita lihat. Yohanes pasal 6. Sebelum baca 51, baca 48 sampai 50. Akulah roti hidup. Itu orang-orang kan kepingin ngikut dia karena kepingin kenyang doh. Tuhan ngomong, kamu gak ngerti-ngerti sih. Kamu ngikut aku itu kamu harus tahu. Inilah aku ini roti hidup. Yang akan memberikan kau hidup kekal. Amin. Sehingga dia menggambarkan dirinya sebagai roti. Karena orang-orang itu ikut Tuhan karena senang rotinya, kenyang gitu loh. Sehingga Tuhan ngomong, kalau kamu cuma senang rotinya, kalau kamu makan bisa keluar di sini terus tidak ada kekekalan. Goblok kamu. Kamu kalau ikut aku itu, kamu mau cari aku itu, kamu harus ngerti benar siapa aku ini loh. Aku ini roti hidup yang akan memberikan kau hidup kekal. Jadi kalau kamu ikut aku, kemana aku pergi, kemana aku mana, itu karena apa? Kamu tahu nilainya. Siapa yang kau ikuti. Bukan cuma ikut Tuhan supaya apa? Kenyang. Apa yang menjadi keinginan kita terturuti. Bukan seperti itu. Dibuktikan dengan apa? Kita baca ayat selanjutnya. 49. Nenek moyangmu telah makan mana? Benar dah? Dijelaskan dah. Di padang gurun dan mereka telah mati. Terus? Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Tidak akan mati itu dalam satu pengertian apa? Hidup kekal. Matius pada waktu itu makan perjamuan enggak? Makan toh sama Yesus toh? Dia makan toh? Dia mati enggak? Secara tubuh dia memang mati. Tetapi secara roh, dia memperoleh hidup kekal bersama dia di surga. Amin. Dijelaskan lagi. Dan apalagi
Kalau enggak ngerti situ, apalagi cuma kalau baca di dalam 53 sampai 58, kalau enggak ngerti ini, jadi runyem enggak? Coba kita lihat 53 sampai 58. Pasti jadi bingung. Maka kata Yesus kepada mereka, kalau yang tadi 48 sampai 51 itu kita enggak ngerti. Enggak ngerti ya. Terus kita mulai baca 53, pasti tambah stres, pasti tambah kejegur. Yang jelas orang nggak ngerti, jemaatnya nggak ngerti semua, dibawa orang buta, nuntut orang buta, orang jegelongan, masuk semua nggak? Dibaca coba, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sebelum dia ngomong kayak gini, 53, perhatikan 48 sampai 51 dulu, ngerti? Harus ngerti, nendak ya. Kita disuruh jadi zombie kabeh, itu loh. Terus roti itu kita sugesti, itu pada waktu perjamuan. Daging, 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 daging. Sampai ada orang yang kesaksian, pada waktu dia makan roti, di mulut rasanya daging soto. Loh itu kayak apa, gitu loh. Kalau dagingnya Yesus diincipi semua, di surga lantek daging deh. Itu pengertian-pengertian yang salah, karena tidak bisa melihat ayat sebelumnya dengan jelas. Terus coba kita lihat, baca terus saja pelan-pelan. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya. Terus, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini satu pengertian. Kalau kita mengerti makna jadi dia, kita ikut dia, kita benar-benar memperoleh sungguh-sungguh hidup itu. Berbicara hidup itu, orang hidup kan perlu makan toh? Ya toh? Perlu makan toh? Tetapi sesungguhnya kalau kita betul-betul mengerti siapa itu Kristus, kita akan menerima sesuatu, yaitu apa? Kalau dia gambarkan dirinya sebagai air hidup. Kalau kamu minum air daripadaku, kamu tidak akan dahaga lagi. Perempuan Samaria itu, oh kalau gitu kasih aku minuman ini. Aku gak kepingin spread. Bukan kayak gitu. Tapi dia yang akan memuaskan kita. Kan seperti itu toh. Kau enggak mau, kalau dia orang ada yang ngomong, ini loh tubuh sungguhan makan bisa betul-betul selalu hidup kekal. Kalau perumpamaan tentang air hidup, kok enggak ada yang berani ya? Ngomong ini air yang Tuhan berikan, enggak tahu dia ngambil di mana gitu ya. Kalau kamu minum ini, kamu enggak akan minum lagi. Mate. Bener enggak? Mati. Ya. Kita baca, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Terus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Pengertian ini loh yang salah lagi. Kalau kita bahkan roti dan ini baru dia tinggal di dalam aku, tinggal di dalam dia. Bukan seperti itu, pengakuan, pengertian dulu. Kalau kita ngerti, maka dari itu, kalau kamu makan perjamuan, pada waktu makan perjamuan, kamu tidak mengakui bahwa Kristus mati bagimu, yang dilambangkan tubuhnya itu dilambangkan roti yang gak pecah-pecah ini. Kamu tidak mau mengakui bahwa darahnya dicurahkan, ya, sebagai apa? Pengorbanan dan darahnya merupakan perjanjian baru. Perjanjian baru itu apa sih artinya? Melalui Kristus kita bisa datang di hadapan Allah Bapa. Kalau dulu gak bisa, kalau dulu melalui darah domba, datangnya itu. Hari ini datang, besok dosa lagi, belai lagi sapi, besok belai lagi. Tapi kalau Kristus, sekali dia berkorban, darahnya dicurahkan, suntuk selama-lamanya. Itu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Kalau kamu sudah mengakui itu, makan perjamuan kudus, kamu menerima berkat, yaitu apa? Kehidupan kekal.
Tapi kalau kamu tidak makan itu, kamu makan perjamuan, kamu tidak mau menerima hal itu, jadi kutuk. Artinya apa? Bukan selama kalau kamu makan roti itu terus jadi kutuk, itu kamu makan itu langsung kadasen gitu, atau kamu kehidupanmu langsung bangkrut gitu. Bukan. Kamu tidak memperoleh hidup kekal. Ya mungkin kamu bisa kaya tetap, kamu bisa sehat tetap, tapi kalau kamu mati, masuk neraka, selesai. Kutuk itu. Ya, terus sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapak, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sampai berapa? 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Pada waktu dia ngomong kayak gitu, tubuhnya masih jadi satu apa sudah diputul-putul? Sudah disalib. Kan masih jadi satu toh. Dia berkata ini makan ini dengan satu pengertian apa? Pengorbanannya dia itu loh. Ngerti? Kalau kita tidak ngerti seperti itu, dan yang lebih gawat lagi itu gini, sudah tidak ngerti, bisa digobloki, ngerti maksudnya? Benar-benar merasakan bahwa ini aku makan tubuhnya dan minum darahnya, mau aja kayak gitu. Kalau orang-orang dulu dengar itu, dia tidak ngerti, kecewa, dia tinggalkan Tuhan. Ini ajaran opo ini gitu loh. Tapi sekarang enggak, orang-orang tidak ninggalkan, marah apa? Seneng aksi toh, disugesti, ini roti, daging, makan jadi satu sama Tuhan. Darahnya apa anggur, ini darah Tuhan. Masuk, waduh rasanya disuci karena makan darah dan daging Tuhan jadi satu. Kecelakaan itu salah. Orang dulu diomongin kayak gitu, sadar pengertiannya salah toh. Pergi dia, wah ini berat sekali. Dia ngomong di dalam 60 coba kita baca. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Ya Kaisa lah. Sungguh aku mengikut alirannya siapa? Misalkan aliran Sandi gitu. Kalau mau masuk surga harus benar-benar makan daging dan darahnya gitu. Ya, tidak masuk akal, tidak mau saya. Ngerti maksudnya? Ngerti? Ini banyak orang yang, waduh, siapakah yang sanggup mendengarkan? Gak bisa ini, gak benar ini. Terus kita lihat ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Terus? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Pengertiannya apa? Daging itu apa? Secara jasmani dimakan itu loh. Bukan pengertiannya makan betul-betul itu. Tapi pengertian roh. Di dalam pengertian yang sungguh-sungguh itu. Tahu maknanya itu. Dalam satu pengertian kalau mau menjadi dalam pengertian menjadi satu di dalam Tuhan itu apa sih? Bukan dengan cara makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya menjadi satu. Pengertian menjadi satu dalam Tuhan itu apa? Caranya bagaimana? Pengertiannya apa? Mari kita sama-sama belajar. Katanya senang belajar. Ya sekarang kita belajar. Kita buka Roma pasal 6. Kita baca mulai ayat 1 sampai 14. Saya jelaskan pelan-pelan. Jika demikian,
apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini ada perkataan bahwa orang diselamatkan oleh kasih karunia. Terus ada orang ngomong, kalau kayak gitu, aku tak banyak dosa aja. Karena kalau kita banyak dosa, kasih karunia makin berlimpah-limpah. Kalau gitu aku makin banyak dosa saja. Ya, saya sedang menjelaskan ini, saya menjelaskan di bawahnya. Terus, ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa barang, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Tidak boleh. Orang kalau sudah merasa menerima kasih karunia, berusaha tidak boleh melakukan dosa. Bukan merasa kalau sudah menerima kasih karunia, wis dosa gak apa-apa, sudah dapat kasih karunia kok. Tidak boleh seperti itu. Ya, ayat 3 kita mulai, coba kita lihat. Pelan-pelan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dibaptis dalam kematiannya itu apa sih? Nah, kita baca aja bisa tahu kok. Terus, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Yesus mati, kematiannya, ya toh, mematikan dosa enggak? Pada waktu dia mati, dosa dikalahkan enggak? Apalagi dia tadi bangkit. Ya toh? Paham maksud saya? Jadi dia mati karena dosa, ya. Dan kita pun juga gitu, kalau kita mengakui kita mati bersama kematiannya, ya dosa dalam diri kita harus selesai. Kuasa dosa itu tidak hadir di dalam kehidupan kita. Terus hati-hati ya, hati-hati lagi. Ini saya jelaskan supaya bisa mengerti dengan baik. Ini ada hubungannya dengan apa? Dosa yang mendatangkan maut dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Harus ngerti itu dulu kalau mau ngerti yang ini. Dosa yang mendatangkan maut itu apa? Dosa yang tidak mendatangkan maut itu apa? Bingung semua tuh. Dosa yang mendatangkan maut itu apa sih? Menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus itu berarti tidak percaya Tuhan. Kalau nggak percaya Tuhan ya pasti datangkan maut. Pasti kamu masuk neraka kalau nggak percaya Tuhan. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu apa? Apa? Oh, orang-orang naksir. Kalau dosa cuma apa? Dosa makan itu tidak apa-apa. Kalau dosa bohong tidak apa-apa. Tapi kalau dosa berzina itu tidak boleh itu. Itu mendatangkan maut. Ingat ya, Tuhan ngomong ya apa? Sama orang Farisi pada waktu menghakimi seorang perempuan yang berdosa karena zina. Ya apa? Orang Farisi itu berkata ini perempuan zina. Karena apa? Ketahuan dia berzina, betul loh? Terus Tuhan ngomongnya apa? Jika di antara kamu yang dimaksud zina itu, kamu tidak lakukan ada di otakmu saja, itu sudah zina. Kalau di antara kamu tidak pernah berpikiran zina, lempar dia dengan batu. Gak ada yang berani. Hari ini malu mereka tidak berani, mungkin di antara kita berani. Tidak ada yang berpikiran zina. Menginginkan seorang perempuan, delok body ini, aduh siapa, itu sudah zina loh. Lihat orang laki, waduh, itu sudah zina loh. Bisa yang seperti gitu, aku tidak pernah kayak gitu. Kalau tentang zina, yang lain-lainnya. Membenci itu sama dengan membunuh. Sering tidak kamu benci? Kalau aku benci itu hakku. Itu mendatangkan maut. Kalau itu mendatangkan maut, semua ada yang masuk surga, betul nggak? Oleh kasih karunia, tapi kita sudah tidak dikuasai dengan kuasa dosa itu. Kalau benari pikirannya, dilihat bodinya orang lewat saat PTC, dilihat semua, terus kita berzina sama orang yang lewat semua, itu gawat. Ngerti maksudnya? Ya, itu tidak betul. Itu hidup dalam dosa.
Dan kita tidak bisa hilang. Aku gak bisa, aku kalau lihat perempuan itu sudah pikiranku zina terus, aku gak bisa hilang itu. Selama sih tidak bisa, yaitu hidup dalam dosa. Tapi kalau kita lihat, ini saya ngomong realnya sungguhan. Kalau kita jalan kita lihat, waduh aku kok kayak gini ya, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Aku tidak mau. Tapi aku kok bisa jatuh gini, aku tidak mau. Kalau kita berjalannya seperti itu, kalau masih seperti itu, kamu menerima keselamatan dari Dia. Kamu diingatkan terus. Amin. Itu tidak akan mendatangkan maut. Nah kalau pengertian yang seperti ini, kita tidak ngerti, ya tidak bisa menyelesaikan ini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dosa tidak berkuasa lagi atas diri kita. Nanti dijelaskan di sini kok. Kita baca ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Menghambakan diri itu lagi apa? Artinya apa? Terus menerus dengan dosa yang sama, yang tidak pernah berakhir dalam hidupnya. Ngerti? Ada firman Tuhan yang diajarkan, keraskan hatinya, aku tidak mau denger. Meskipun itu benar, aku tidak mau denger. Bahaya itu. Itu sangat bahaya itu. Tapi mungkin hari ini kita bisa tidak ngerti, bisa tidak mau denger karena ada masalah. Setelah itu Tuhan ingatkan, minta ampun sama Tuhan, kita jalan lagi. No problem. Diteruskan. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita kan belum mati toh. Dalam hidup ini. Kita pasti bisa jatuh, tapi kita sudah tidak dikuasai oleh dosa itu. Terus, jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Cepat. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atasnya. Maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Sekarang saya tanya, maut berkuasa lagi atas diri kita enggak? Enggak. Kalau berkuasa itu kita tidak berkutik. Ngerti maksudnya? Kita enggak bisa melawan. Karena Dia berkuasa toh. Tapi sekarang kita sudah dikuasa di dalam Dia enggak? Kita bisa melawan enggak? Bisa. Karena perjuangan Kristus. Tanpa Kristus mati untuk kita enggak mampu melawan kuasa dosa. Enggak bisa. Ya. 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan hidupnya adalah kehidupan bagi Allah. Kita harus seperti ini, kehidupan kita untuk Allah. Ya. Terus 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Terus, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini jelas toh. Jangan berkuasa lagi di dalam apa? Tubuhmu. Bisa jatuh tak? Tetap. Bisa. Saya kenapa sih selalu ngomong kayak gini? Supaya kita jangan sampai frustasi. Kalau saya ngomong, kalau kamu sampai bisa berdosa sekalipun, berarti Yesus sudah ada dalam dirimu, stres semua. Tapi kamu bisa jatuh, tapi kamu jangan sampai jatuh. Amin. Kalaupun kamu jatuh, Dia yang murah hati, Dia tetap menolong kamu. Karena Dia yang berkuasa atas hidupmu. Amin. Kalau saya pakai ilmu Taurat, gak bisa, kamu gak boleh, stres kita semuanya. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Itu caranya kayak apa? Kita lihat di dalam, tidak usah dibuka. Tulisannya Rasul Petrus.
Yaitu apa? Kasih karunia, tambah iman, tambah kebajikan, tambah apa semua. Supaya bisa melakukan kehendak Allah dalam hidupmu. Caranya seperti itu. Itu nanti seri khotbah lainnya. Tapi sekarang saya mau jelaskan ini dulu. Kesatuan dalam tubuh Kristus itu apa? 14. Terakhir. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Itu yang menjadikan kita menjadi satu dengan Kristus. Nah, kalau ini kita sudah pegang, terus kita maju lagi. Jadi dalam kehidupan kita sekarang sadar toh. Tadi saya ngomong toh, kita sebagai anak Tuhan, dia datang di dunia dengan satu tujuan, apa? Memberikan kita hidup. Ya, supaya kita tidak dikuasai oleh dosa. Terus pengertian-pengertian kalau kita berdoa, kalau gitu kita tidak boleh minta-minta sama Tuhan. Tuhan beri aku ini, Tuhan beri aku ini. Tuhan aku kepingin sembuh. Karena dia bukan, karena kalau dikatakan Yehova Rafa berarti Allah yang menyembuhkan toh. Tetapi Allah menyembuhkan dari dosa toh. Kalau sakit, kita boleh minta sama dia enggak? Boleh. Siapa sih ngomong enggak boleh? Boleh. Kalau enggak punya duit minta sama dia boleh enggak? Boleh. Tuhan, tolong Tuhan, duitku kempes Tuhan. Kasih aku berkat, boleh enggak? Boleh. Tuhan rumahku jelek Tuhan, aku ingin rumah bagus Tuhan. Boleh, enggak apa-apa. Tapi firman Tuhan juga ngomong, kalau kamu minta tok, kamu enggak golek, ngerti maksudnya? Enggak kerja, semut saja, mau makan harus ngumpulno. Ngerti maksudnya? Dia Allah yang menyediakan, aku berdoa saja, Tuhan, sediakan aku Tuhan. Ya nek itu dikopiok-kopiok sama Yosua. Tapi kira sama Tuhan, Tuhan, sediakan aku. Tuhan ngomong, iya aku sediakan, kerja. Ini kita kasih gambaran. Semut saja kerja. Kamu punya otak, otakmu sama semut besar mana? Tidak mau kerja, mau minta itu ya tidak bisa. Tak lawan dengan iman Tuhan. Tuhannya dilawan dengan iman. Sekarang iman itu apa sih? Iman itu bentuknya kayak apa? Nah, sekarang kita belajar lagi dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah apa? Dikuarno. Cik suwe ini. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mau sehat? Harapannya? Boleh minta sama Tuhan? Boleh. Mau cantik boleh minta sama Tuhan? Boleh. Mau elek? Jangan. Gitu. Mau cantik, mau minta duit, mau punya duit, mau apa? Harapan itu. Boleh. Tapi itu iman secara umum. Mau sembuh boleh? Dari sakit kanker, sakit apa, sakit kukul boleh? Boleh, itu anugerah umum. Semua orang ngomong, dia beriman enggak? Semua orang. Dia minta sama Allah seperti itu sama dengan kita enggak? Tuhan, aku minta Tuhan, keyboardku jelek Tuhan, kirim keyboard yang bagus Tuhan. Boleh enggak? Tuhan bisa kirim enggak? Bisa loh, wong hujan aja Tuhan berikan, mau orang kafir, mau orang setia, tidak setia, hujannya mosok. Aku bayangkan kalau Tuhan cuma mau ngirim hujan berkat kepada anaknya tok ya. Di Simo Langit ini cuma jatuhnya di gereja Efrata tok lah, Wida sing seneng. Nanti lama-lama Wida juara air, yang lainnya bukan anak Tuhan, gak ada hujannya gitu. Tuhan kasih semuanya, itu anugerah umum. Harapan yang manusia minta itu umum. Tuhan itu penuh kasih gak? Untuk anugerah umum yang kayak gitu. Yesus datang di dunia, dia mati. Yang kita peringati dalam perjamuan kudus.
Itu supaya bukan anugerah umum tergenapi di dalam hidupmu. Ngerti maksudnya? Cuma kalau sekedar kwetiau, sekedar sehat, Tuhan gak perlu datang di dunia. Menjadi manusia terus mati untuk kita, gak perlu. Ya Linda ya. Gak perlu. Kalau cuma kepingin mobil gak perlu. Tahu, saya lihat di YouTube itu. Rajanya orang Arab itu. Yang gak kenal Tuhan. Masuk di showroom mobil balap itu. Mobil-mobil bagus itu. Pertama kali dinyek dia. Oh, di belakang anak buahnya bawa dolar. Dipikul itu. Sak showroom dijudingi semua itu. Dibeli semua itu. Dia minta sama Tuhan enggak? Dia doanya sama Tuhan enggak? Doa, tapi disertai dengan apa? Wong dia punya kilang minyak. Ya duitnya akeh. Ya bisa, gitu loh. Itu anugerah umum. Semua orang dapat. Anugerah khusus, enggak semua orang dapat. Dalam iman dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Semua orang harapannya seperti itu. Hidup kaya raya, mati masuk surga. Mau masuk surganya itu perlu anugerah khusus. Dalam kehidupan kita dalam dunia ini pun juga perlu anugerah khusus untuk menangani sebuah persoalan dan masalah. Perbedaannya di mana? Nanti kita sama-sama belajar. Dikatakan gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu apa? Yang tidak bisa dilihat itu apa? Allah. Kita tidak pernah melihat, tapi aku percaya bahwa dia Allah yang berkuasa. Bahwa dia Allah yang berdaulat atas hidupku. Percaya enggak itu? Dia Allah yang memiliki pribadi loh. Kita tidak bisa menafsirkan Allah dengan pikiran kita. Enggak bisa. Anugerah umum aku dengan iman. Yang aku harapkan. Dapat pacar yang cantik luar biasa. Dapat pacar yang ganteng luar biasa. Tak imani dengan sungguh-sungguh. Dengan kekuatanku. Dengan pikiranku. Dan Tuhan kalau aku dengan sungguh-sungguh. Tak posoi. 1 minggu makan cuma sekali. Awalnya tambah kurus. Akhirnya dikirim apa? Welek gak karu-karu tambahan. Ya kamu jelek kok. Mengharapkan yang cantik gak mungkin tuh. Bener gak? Itu kesalahan. Pikirannya yang dikuatkan, Tuhannya diginikan, ditekankan seperti dengan kekuatan pikirannya. Salah. Allah kita, Allah yang memiliki pribadi. Dia nggak bisa disetir oleh kita. Benar nggak? Dan kita percaya di dalam iman kita, Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Apapun yang terjadi kita percaya, itu yang terbaik. Ini dipegang dalam kehidupan kita. Bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Tapi kita percaya. Itu iman yang sejati. Di dalam iman ini dikatakan Ibrani pasal 11 itu ya. Kalau kita lihat ayat 13. Orang-orang yang memiliki iman, pahlawan-pahlawan iman itu loh. Pada akhirnya, dia tidak pernah melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya kok. Sampai mati, tapi dia tidak tergoyangkan imannya. Karena dia percaya, kalaupun dia sampai mati dan itu tidak tergenapi, dia percaya itu yang terbaik dalam hidupnya. Ayatnya ada. Ada. Ibrani pasal 11 ayat 13. Pahlawan iman. Coba kita baca. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jelas gak ini? Hah? Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing pendatang di bumi ini. Tapi dia tidak tergoyangkan imannya karena apa? Dia tahu. Itu yang luar biasa. Ditekankan lagi, coba kita lihat ayat 39. Dengan pasal yang sama. Nanti di penutup kita belajar.
Dari semua yang saya beritakan hari ini, faedahnya apa untuk diri kita? Dan mereka yang semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Luar biasa tuh. Dia memiliki satu kesaksian yang baik, dia menerima. Tetapi apa yang dijanjikan Allah, dia tidak pernah menerima. Tapi dia tetap kuat. Wah, ini luar biasa. Hendaknya anak Tuhan itu memiliki hati yang seperti itu. Yang juga dialami oleh siapa? Rasul Paulus. Dan kita belajar. Hari ini mungkin di antara kita mengalami sebuah masalah. Aku gak ono gawe ini, aku kerja wis baik luar biasa. Aku setia sama Tuhan, perpuluhan aku taat. Gitu. Ibadahku taat. Aku tidak ngemplang kanan kiri. Dipecat. Masih bisa memiliki iman yang benar? Masih bisa mengakui bahwa Tuhan baik? Atau kita ngomel-ngomel? Pada suatu saat kita kena masalah yang luar biasa. Yang terjadi dalam hati kita kayak apa? Kita marah-marah, kita cari solusinya, karu-karuan ngomong-ngomong. Atau kita dengan iman kita percaya bahwa kalau ini ada terjadi sesuatu dalam hidupku seperti ini, yang harus ada dalam pikiran kita apa? Kalau kita mengakui dengan iman, Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang memiliki rencana yang baik dalam hidupku. Kalau ini Dia izinkan, ada maksud apa ya? Itu yang harus kita tanyakan dalam hati kita di hadapannya. Aku percaya ini baik, tapi aku belum ngerti Tuhan. Kita doa, Tuhan, tolong beri aku tahu. Kenapa ini? Sampai kita memiliki hati yang damai. Amin. Itu yang penting. Bukan teriak-teriak, tidak karu-karuan, terus minta Tuhan bereskan ini, Tuhan ini bereskan masalahku, ini harus beres Tuhan. Kalau kau memang Allah yang mengasihi aku. Terus kita mulai khayal-khayal, aku harus begitu doa. 3 hari 3 malam aku sembahyang. Tidak makan, tidak tidur. Masuk rumah sakit kamu. Atau kita merenungkan, aku percaya engkau seperti ini. Ada maksud apa sih Tuhan? Yang terjadi dalam diri siapa? Ini mau selesai nih. Kita lihat dalam diri Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Ini seorang rasul yang luar biasa loh. Dia taat. Di dalam kehidupannya dia mengasihi Tuhan luar biasa. Tiba-tiba terjadi sesuatu dalam hidupnya apa? Sakit. Yang digambarkan seperti duri dalam daging. Sehingga kamu pasal 12, bukan 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Saya tidak kupas di atas ya, tapi saya mau lihat di bawah. Karena Paulus ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dia dikasih hikmat yang sangat luar biasa. Sampai dia ngomong apa? Aku diperlihatkan surga tingkat 3, hati-hati. Kalau tingkat 3 berarti surga itu ada tingkat berapa gitu. Nanti di surga gak ketemu tingkat bingung. Maksudnya bukan kayak gitu. Ini pakai bahasanya teologi. Tingkat yang paling sempurna itu tingkat 7. Paulus ngomong tingkat 3 itu artinya kayak apa? Bukan berarti ada tingkat sungguhan. Dia diperlihatkan, dia tidak bisa melihat keseluruhan masihan. Masih dilihatkan sebagian tok, itu sudah luar biasa dalam hatinya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Sakit ini dia itu. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kenapa kayak gini? Paulus itu luar biasa, sapu tangannya, orang sembuh. Petrus bayangannya itu orang sembuh. Benar toh? Wah, bisa tinggi hati, bisa kayak apa semua. Dia sendiri kena glukoma. Kena epilepsi kalau dilihat di Galatia. Kena sakit-sakit yang luar biasa.
Dia berdoa secara iman enggak? Pengharapannya dia minta sembuh enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Bukan enggak boleh, boleh. Itu masalah besar loh dia. Dia melayani Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa hatinya. Kok tetap terjadi dalam kehidupannya seperti itu? Dia minta sama Tuhan boleh? Boleh. Dia ngomong kok, aku diberi waktu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dia bisa ngomong kayak gitu itu kayak apa? Kenapa dia kok bisa ngomong kayak gitu? Dikocok supaya tidak meninggikan diri. Itu karena apa? Dia tahu Allah itu tetap baik. Dia tidak meninggikan diri itu membuat dia jadi lebih baik apa jadi jelek? Lebih baik di hadapan Tuhan. Bener gak? Dijagai sama Tuhan supaya dia tidak tinggi hati. Dikasih penyakit dia ngomong kayak gitu. Karena bagi dia mati di dalam Tuhan itu suatu keuntungan. Itu nilai yang paling tinggi. Dikatakan terus kayak apa? Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur dari. Kok dia ngomong Paulus gak minta secara anugerah umum loh. Jadi anugerah umum itu boleh gak? Boleh. Anakmu sakit gak doa untuk sama Tuhan ngomong sama siapa? Toyol dah. Toyol sembuhkan anakku. Ngomong sama Tuhan. Tuhan sembuhkan anakku. Kenapa kok seperti ini Tuhan? Boleh. Tapi di samping itu dengan iman aku percaya Tuhan. Ada maksud apa ini Tuhan? Tanya sama Tuhan terus itu loh. Masalah itu, aku ini sudah berdoa sekian lama Tuhan. Kok gak terwujud-wujud kenapa Tuhan? Terus panggil sama Tuhan. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Yang senang siapa? Setan. Tuhan gak pernah rugi kok. Tapi kalau kau di dalam Tuhan, ngomong kayak gini, kayak Paulus. Ayat 9, dia ngomong kayak apa? Sampai 10 nanti. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, mosok Tuhan itu ngomong, cukup sudah, lah kasih karuniaku kepadamu. Enggak, tapi dia bisa renungkan. Hal ini Tuhan izinkan. Karena dia sudah menerima kasih karunia yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Dengan problem masalah ini, dia makin bisa merasakan Tuhan baik dalam hidupnya. Itu dahsyat, itu iman. Apakah itu ada dalam diri orang Kristen sekarang ini? Kalau Yehovah Jireh, Yehovah Rafa dipengertikan dengan pengertian yang salah. Allah penyedia, kok gak disedia no aku. Allah menyembuh, kok gak disembuh no aku. Gagal paham kamu bisa. Setan yang senang. Tapi kalau Rasul Paulus, dia boleh tidak mengalami kesembuhan. Tapi imannya makin luar biasa di hadapan Tuhan. Sehingga dia bisa ngomong apa? Tetapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya apa? Di dalam segala kelemahannya dia, di dalam segala sakitnya, dia bukan jadi lemah melayani Tuhan. Makin semangat. Dan orang bisa melihat, orang ini luar biasa. Di dalam keterbatasannya dia, di dalam keterpurukannya dia, imannya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Seperti apa? Sadrak, Mesak, Abednego itu loh, contoh yang lama. Pada waktu dia mau dimasukkan dapur api, dia ngomong apa? Allahku mampu menyelamatkan aku dari dapur api. Tetapi kalau dia tidak mau, aku tidak akan menyangkali dia. Itu orang yang yes dalam iman. Itu iman yang benar. Sehingga hari ini kita merayakan Paskah, kita semuanya harus tahu makna perjamuan kudus, makna memperingati. Yesus sudah memberikan hidup bagi kita dengan satu perjuangan yang tidak gampang. Dia datang sebagai manusia. Pada waktu dia harus menerima, melawan kuasa dosa itu.
Dia berjuang sampai keringatnya seperti mencucurkan darah. Hendaknya ini menjadi peringatan akan kita pada saat kita menghadapi dosa. Sudahkah kita seperti itu? Wah, ini betul-betul menemplak saya, benar. Benar. Ini terus ada di kepala saya sekarang. Saya mangkel sama orang ini. Saya benci sama orang ini. Orang ini pantas dibenci. Orang ini pantas dimangkeli. Kecewa saya sama orang ini luar biasa. Dan saya akan pahit. Enggak. Karena untuk bisa mengasihi orang ini, saya nggak perlu sampai mengeluarkan keringat seperti darah. Saya cukup berkata dalam hati saya, aku mengampuni. Dan aku mau mengasihi. Amin. Itu tidak ada dalam diri setiap orang percaya. Kalau kita teringat akan dia. Apapun. Dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memiliki iman dalam hidup kita. Saat mengiringi dia. Bukan berarti kita bebas dari segala persoalan. Karena dia Allah yang penyedia. Dia Allah yang menyembuhkan. Kita harus hati-hati mengerti. Dia menyediakan apa? Domba, anak domba. Untuk diberikan kepada kita supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Dia menyembuhkan kita dari apa? Biru-birunya untuk apa? Membereskan dosa-dosa kita. Kalau hari ini mungkin Anda semua menghadapi problem, masalah dan apapun juga. Jangan kita dibawa, digiring oleh setan. Minta sama Tuhan, berdoa terus. Tuhan bebaskan aku dari sakit penyakit. Bebaskan aku dari masalah. Jangan. Tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, kamu izinkan aku menghadapi ini. Pasti ada sesuatu apa yang kau ingin bicarakan kepadaku. Supaya aku lebih memuliakan kau. Ini penting. Sehingga kita tidak jadi apa? Gelisah. Karena kita tetap ada di dalam dia. Dan dia ada dalam kita. Amin firman Tuhan. Lagu yang tadi.